warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Nopianti dengan NIM 0101. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama materi tentang nuzul Quran, yang kedua yaitu tentang izaz Al-Quran, dan yang ketiga tentang pengertian tafsir, ta'wil, dan terjemah. Oke, langsung saja ke videonya. Terima kasih. Pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, izafi yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'malu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wal idrok, pemahaman dan pengetahuan. Nah, kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilmu juga berarti idrok al-syai bil hakikoti, yang artinya mengetahui dengan sebenarnya. Menurut para ulama ushul, ulama fikih, dan ulama bahasa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas. Gabungan kata ulum dengan kata Al-Quran memperlihatkan adanya penjelasan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya, berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, mutasyabihnya, dan lain-lain pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, dari definisi-definisi tersebut dijelaskan bahwa Ulumul Quran merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu yang pada mulanya berdiri sendiri. Pembahasan ilmu-ilmu ini mempunyai yang erat dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Ulumul Quran ini mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Secara istilah, pengertian Ulumul Quran menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi Qur'aniyah atau dari segi hidayah dan izaznya. Dengan demikian, Ulumul Quran menekankan pada konsep diniyah dan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Berdasarkan pengertian secara etimologis dan istilah yang telah dipaparkan, maka Ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idafi dan makna alam atau nama diri. Pengertian, sejarah, dan keistimewaan Nuzulul Quran. Nah, pengertian Nuzulul Quran, malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hiro Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Nah, sampai sekarang Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Secara bahasa, Nuzul Quran berasal dari kata nazzala yunanzilu tangzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur, dan kata angzala yunzilu ingzalan, yang bermakna denotatif menurunkan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan Nuzul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sejarah malam Nuzul Quran. Peristiwa Nuzul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah. Menurut bahasa, nuzul terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Quran. Nuzul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Nuzul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi atau Lauhul Mahfuz ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantarai oleh malaikat Jibril. Nah, pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Nah, tubuh Rasulullah pun bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang bergemetar, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3
kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, aku belum mengenal bacaan. Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataan dengan ayat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam hingga saat ini. Nah, yang terakhir yaitu keistimewaan nuzul Quran. Malam nuzul Quran diperingati setiap 17 Ramadan dan memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran melalui surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang kedua yaitu malam penuh keberkahan. Malam diturunkannya Al-Quran ke bumi yaitu pada tanggal 17 Ramadan disebut sebagai malam yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Yang ketiga, malam turun ke bumi. Malam nuzul Quran disebut sebagai malam istimewa, salah satunya karena para malaikat turun ke bumi termasuk malaikat Jibril. Pengertian izaz Al-Quran. Kejadian luar biasa yang ada pada Al-Quran di luar nalar manusia merupakan arti dari izaz Al-Quran. Pengakuan akan kerasulan Nabi Muhammad yang ditunjukkan salah satunya dengan izaz Al-Quran yang memperlihatkan bahwa manusia begitu lemah dan tidak mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Sementara itu, izaz secara umum harus memenuhi 5 syarat menurut pandangan para ulama sehingga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, 5 syarat izaz tersebut yaitu 1. Izaz merupakan sesuatu yang datangnya dari Allah. Yang kedua, izaz adalah sesuatu yang di luar kebiasaan umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, izaz merupakan bukti kesaksian para rasul dalam membawakan ajaran ketuhanan. Kejadian izaz bersamaan dengan pengakuan rasul sebagai perlawanan bagi mereka yang menentang. Dan yang kelima, tidak seorang pun yang bisa menandingi izaz tersebut. Seperti izaz Al-Quran di mana Nabi Muhammad mempersilahkan para penyair Arab untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Nah, terkait tantangan izaz, terdapat mereka yang ingin membuat yang serupa dengan Al-Quran. Menurut Mana Al-Qoton, terdapat 3 tahapan, yaitu tantangan yang sifatnya umum, yaitu manusia dan jin yang dipersilahkan membuat pertandingan Al-Quran. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. Tantangan Al-Quran untuk membuat 10 surat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hud ayat 13. Nah, yang terakhir yaitu tantangan untuk membuat 1 surah. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dengan demikian, jika mengacu pada beberapa penjelasan, maka unsur izaz atau kemujizatan Al-Quran ada 4, yaitu terjadi pada seorang nabi, terdapat tantangan terhadap mereka yang meragukannya, tantangan tersebut tidak dapat menandingi mukjizat Al-Quran, dan yang terakhir, peristiwa tersebut di luar nalar manusia secara umum. Aspek-aspek izaz Al-Quran. Terdapat beberapa aspek izaz Al-Quran yang dapat dipahami, yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang ummi, artinya tidak dapat membaca dan menulis. Hal tersebut membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Informasi Al-Quran tentang hal gaib dalam Al-Quran tidak terdapat pertentangan karena mereka bukan buatan manusia. Contohnya, izaz Al-Quran dari segi pemberitaan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam Al-Quran surah kelima, ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum musyrikin akan dikalahkan. Nah, yang kedua yaitu izaz Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, salah satu informasi penting dalam diungkapkan adalah tentang reproduksi manusia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, termasuk dalam ilmu biologi, sebagai dasar perkembangan ilmu kedokteran. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk
makhluk dengan sebaik-baiknya bentuk. Selanjutnya, proses kejadian manusia dijelaskan dalam surat Al-Infitor ayat 7-8 bahwa manusia awalnya dari embrio yang selanjutnya terbentuk tubuh yang lengkap. Pengertian, tafsir, tawil, dan terjemah. Tafsir. Abu Hayyan menjelaskan, tafsir merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang cara-cara untuk memahami teks yang berhubungan dengan makna dengan membuat hikmah, petunjuk, dan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran, baik dari segi tekstual ataupun kontekstual. Hal ini dipertegas dengan pendapat Al-Jurjani bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat dengan cara memahami seluruh aspek yang berkaitan dengannya, baik sebab diturunkannya ayat, kisah, dan segala urusannya. Pengertian takwil. Menurut Quraisy Shihab, takwil merupakan suatu pengertian atau makna tersirat yang diistibankan diproses dari ayat-ayat Al-Quran dan masih memerlukan adanya perenungan serta perkiraan sebagai sarana pembuka tabir. Takwil ini cenderung untuk memahami ayat-ayat yang maknanya tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari terjemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu bahasa kepada bahasa lain. Dalam arti lain yaitu mengalihbahasakan. As-Sahabuni juga mengemukakan bahwa terjemah Al-Quran ialah memindahkan bahasa Al-Quran dari yang aslinya bahasa Arab dipindahkan kepada bahasa yang lain yang mampu dipahami. Lebih mudahnya, kita orang Indonesia lebih mampu menggunakan bahasa Indonesia, maka dari itu terjemah Al-Quran kita ialah memindahkan bahasa asli Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Nah, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa terjemah jika dibandingkan dengan tafsir dan takwil sudah terlihat jelas perbedaannya. Terjemah merupakan salinan bahasa, jadi terjemah Al-Quran dari bahasa Arab pindah ke bahasa Indonesia. Sedangkan tafsir dan takwil itu bukan memindahkan bahasa, namun lebih pada pemaknaan maksud dan tujuan dari bunyi ayat Al-Quran. Tafsir dan takwil walaupun sama-sama memaknai ayat, tapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Di dalam kitab Manakotaton, tafsir cenderung diaplikasikan dalam lafaz dan mufradat, sedangkan takwil cenderung dipergunakan dalam makna dan susunan kalimat. Ar-Raghib As-Safani mengartikan tafsir sebagai ilmu yang lebih umum dan dapat diaplikasikan dalam kitab-kitab lain selain kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwil lebih banyak diterapkan dalam makna dan kalimat yang terdapat pada kitab Allah saja. Dengan begini dapat disimpulkan perbedaan antara tafsir dan takwil. Tafsir lebih banyak bertalian dengan lafaz dan mufradat, sedangkan takwil lebih banyak bertalayan dengan kalimat-kalimatnya. Tafsir berhubungan dengan riwayah, sedangkan takwil berhubungan dengan dirayah. Tafsir adalah penjelasan lebih lanjut dari takwil. Tafsir membahas makna yang telah diberikan oleh Al-Quran dan dalil sunnah, sedangkan takwil menjelaskan makna yang diperoleh dari istinbat.